Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pramadiyah Khairul Awaludin, Sarjana Hukum Magister Hukum, dosen luar biasa di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengajar dengan adik-adik mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Ahwalus Sahsiah IAIN Ponorogo pada tahun 2020 ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang profesi hukum ya. Yang lebih khusus nanti akan saya paparkan terlebih dahulu tentang apa itu profesi ya. Walaupun pada pertemuan yang lalu sebetulnya sudah sedikit saya singgung tentang apa itu profesi, tapi saya ingin lebih mendetailkan, menjelaskan lebih lanjut tentang profesi ya. Baik, saya awali pembahasan tentang profesi ini dari secara etimologi dahulu ya. Tapi jangan lupa sebelum kita mulai, jangan lupa komen, like, subscribe channel daripada saya ini ya. Karena subscribe, like, share itu gratis ya, tidak ada ruginya. Dan tentu akan kalian dapatkan manfaatnya karena channel ini khusus akan membahas tentang hukum ya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Profesi itu secara etimologi itu sebetulnya dari bahasa Inggris yang bahasanya itu adalah profession ya, yang artinya adalah pekerjaan, job. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi itu diartikan sebagai pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian. Di dalam keahlian itu terdapat di dalamnya adalah keterampilan dan kejujuran. Kamus Black Law Dictionary dan Kamus Oxford bagaimana mengartikannya atau menjelaskan? Dalam Black Law Dictionary, profession is a vocation or occupation requiring special, usually advanced education, knowledge, and skill. Nah, jadi semacam sebuah pekerjaan yang harus membutuhkan spesial, kekhususan, pengetahuan, keterampilan, pengetahuan, skill. Itu definisi yang diberikan oleh Black Law. Ini Black Law ini kan rujukannya para sarjana-sarjana hukum untuk mengartikan sebuah kata. Dalam Oxford Dictionary diartikan profession is a type of job that needs special knowledge. Nah, sama ini, mirip. Jadi sebuah pekerjaan yang harus membutuhkan special knowledge, pengetahuan yang khusus, ya, keahlian yang khusus, keterampilan yang khusus.
semacam dunia medis dan hukum itu harus mempunyai keterampilan khusus, keahlian yang khusus. Nah, kalau diartikan secara bebas, ya, pernah saya jumpai beberapa buku yang membahas, ada channel-channel YouTube juga yang bicara para pakar. Profesi itu bisa diartikan secara bebas merupakan pekerjaan dalam rangka mendapatkan imbalan maupun uang. Itu secara umum. Ya. Itu secara bahasa, istilahan itu bahasa bahwa profesi itu pada intinya semacam atau sebuah pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan keterampilan yang khusus. Ya. Sekarang kita lanjutkan makna profesi itu menurut para pakar. Ya. Yang pertama adalah dari Rospun. Ya. Rospun menjelaskan bahwa kata profesi, the word profession refer to a group of men pursuing learn as common calling in the spirit of a public service because it may incidentally be a means of livelihood. Nah, bahasanya ini susah dipahami. Intinya sajalah, ini adalah untuk pelayanan publik dalam rangka menjamin kehidupan manusia yang lebih baik. Yang tiada lain juga membutuhkan keahlian yang khusus, keterampilan yang khusus sebuah pekerjaan, profesi ini. Pakar hukum di Indonesia Pak Arief Sidarta menjelaskan, pakar filsafat ini Pak Arief Sidarta ini, profesi itu merupakan pekerjaan tetap berupa karya pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan dengan menerapkan pengetahuan ilmiah dalam bidang tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai suatu panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan khusus yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan terhadap martabat manusia. Ini Pak Arief Sidarta. Dari penjelasan Pak Arief Sidarta ini kemudian saya tuliskan juga di dalam PowerPoint saya ini penjelasannya, bahwa di dalam profesi itu melekat beberapa kriteria yang harus mencakup di dalam kata profesi. Misalnya Pak Arief menjelaskan profesi ini mensyaratkan adanya pendidikan teknis yang formal, dilengkapi dengan cara pengujian yang terinstitusionalisasikan, baik materi yang dipelajari dari pendidiknya maupun hasil didikannya. Kemudian juga penguasaan dan keterampilan penggunaan tradisi kultural dalam menggunakan keahlian tertentu sehingga terhadap sistem nilai sebagai standar norma. Jadi ini Pak Arief menjelaskan lebih detail tentang profesi, yang kemudian harus mencakup juga kompleks okupasi. Maksudnya apa? Sistem sosial pekerjaan dalam profesi tersebut memiliki sejumlah sarana institusional untuk menjamin kompetensi mereka itu digunakan secara bertanggung jawab. Yang keempat, spesifitas fungsional. Di dalam masyarakat, para profesional yang menjalankan dan memiliki kewibawaan. Yang terakhir adalah universalisme dalam pengertian objektivitas. Jadi maksudnya universalisme ini objektivitas sebagai lawan dari partikularisme. Jadi maksudnya di dalam profesi itu, ketika menangani sebuah masalah bukan ditentukan oleh siapa, tapi apa masalahnya, apa keuntungannya, kan gitu. Itu profesi yang harus dicakup oleh profesi ini. Nah, dari penjelasan tentang kata profesi ini secara etimologi, kemudian pada dasarnya di dalam profesi itu melekat di dalamnya sebuah karakteristik.
Karakteristik ini sifatnya umum, tidak cuma profesi hukum. Karakteristik profesi yang lain pun juga biasanya di dalamnya terdapat karakteristik. Misalnya bahwa di dalam karakteristik profesi itu melekat di dalamnya adanya pendidikan yang khusus. Guna memperoleh jabatan profesi ini, dia didahului oleh sistem pendidikan. Misalnya advokat, itu ada pendidikan khusus profesi advokat. Dokter ada pendidikan dokter. Apoteker ada pendidikan apoteker. Yang kedua, karakteristiknya memiliki keterampilan yang berbeda yang ditunjukkan untuk melaksanakan pekerjaan teknis tertentu. Jadi advokat itu mempunyai keterampilan penyelesaian problem solving. Tidak sama dengan dokter. Dokter mempunyai keterampilan menyembuhkan, mengobati seorang pasien. Apoteker dia punya keterampilan meracik obat-obat tertentu. Yang ketiga, memiliki sistem pendidikan dan pelatihan tertentu, sama seperti yang pertama tadi. Ada standar ujian kompetensi. Jadi untuk menyaring profesi-profesi yang terbaik, tentu ada uji kompeten. Lulus tidak dia menjalankan profesi. Tidak serta-merta dia punya uang langsung lulus, enggak. Jadi harus ada uji kompeten. Yang kelima, ada organisasi profesi yang menaunginya. Ada kode etik dalam pelaksanaan menjalankan profesi ini. Karena profesi ini bersinggungan langsung dengan masyarakat, biasanya harus ada standar code conduct-nya, ada standar aturannya, tidak serta-merta. Karena kalau dijalankan secara serta-merta tidak ada kode etik yang menaunginya, tentu akan terjadi kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kewenangan, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada independen. Independen itu tidak bisa dicampur tangani oleh pihak manapun. Dia bekerja atas dasar dirinya sendiri, tidak bisa dirongrong oleh kekuasaan manapun. Dari penjelasan ini kemudian saya rangkumkan bahwa profesi itu merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari pelakunya, karena pelaku orang yang menjalankan profesi itu biasanya disebut sebagai profesional, gitu. Banyak kata profesional itu disangkut pautkan dengan kehidupan nyata kita. Misalnya ada pemain bola profesional, ada petinju profesional. Itu dia berarti dia menjalankan pekerjaannya itu secara keahlian. Dia mesti ahli. Dikatakan petinju profesional, Elias Mike Tyson itu kan punya keahlian. Nah, dari kata profesional itu sendiri biasanya melekat di dalamnya juga ada knowledge, legal skill, leadership, karakter, dan capability. Baik, saya lanjutkan tentang profesi hukum. Saya awali dari sejarah akhirnya profesi hukum di dunia ini. Jadi salah satu profesi yang tertua di dunia itu adalah profesi hukum. Ada profesi yang lain yang juga tua, itu misalnya adalah profesi kedokteran medis. Ada profesi di bidang teknik, karena industrialisasi itu kan lahir juga. Jadi begini, maksudnya kenapa profesi hukum ini merupakan profesi yang tertua di dunia. Jadi karena profesi ini berkembang pertama kali itu kan di Eropa Barat, bersamaan dengan munculnya industrialisasi di kawasan tersebut, yang saat itu profesi hukum itu merupakan reaksi antiresis dari merebak atau menguatnya industrialisasi yang mulai mereduksi pekerjaan manusia yang didasarkan pada pengabdian pada manusia. Karena saat itu
manusia dan masyarakat itu menuju pada kepentingan fisik dan materi, itu profesi hukum mulai lahir. Nah, kecenderungannya waktu itu bahwa para kaum yang terdidik itu kecenderungannya ingin menggunakan yang namanya jasa hukum untuk mempertahankan kepentingannya. Itu awal mula profesi hukum itu mulai banyak digemari, mulai banyak diminati oleh banyak orang. Awalnya jadi bukan hanya profesi hukum itu untuk mencari upah ya, tapi kalau di awal-awal itu kan untuk mempertahankan itu yang namanya kepentingannya itu tadi, tiada lain kepentingannya itu adalah ingin menegakkan, ingin menghormati martabat manusia seperti tadi yang saya awali. Seperti tadi saya sampaikan, ini profesi hukum ini merupakan profesi tertua karena dulu kala hukum itu kan tidak tertulis. Jadi munculnya profesi hukum ini pula bersamaan dengan munculnya hukum-hukum yang tertulis yang menggantikan hukum-hukum yang tidak tertulis ya. Jadi semenjak era industrialisasi ini lahir, kemudian profesi hukum itu pada intinya kemudian sangat digemari oleh banyak orang ya, yang kemudian banyak yang belajar tentang hukum ya. Itu sejarah awal bahwa profesi hukum itu lahir ya. Baik, tadi sudah saya paparkan sejarah tentang profesi hukum. Saya lanjutkan tentang apa itu profesi hukum itu sendiri ya. Pada pokok dasarnya profesi hukum itu bekerja itu berdasarkan hukum sebagai legalisasi kekuasaannya. Maksudnya apa? Bahwa profesi ini dijalankan sesuai dengan aturan hukum, diperolehnya secara hukum pula. Misalnya advokat, seperti yang sering saya sampaikan. Advokat itu dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang advokat kalau di Indonesia. Untuk memperoleh atau mendapatkan status sebagai advokat itu kan dasarnya harus terpenuhi sesuai dengan amanat undang-undang advokat. Itu yang dimaksud bahwa profesi hukum itu bekerja berdasarkan hukum sekaligus sebagai legalisasi kekuasaannya hukum itu sendiri ya. Profesi yang memiliki kekuasaan yang dibenarkan untuk bersikap berperilaku tertentu menurut hukum ya, itu tadi lebih lanjut. Kalau menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, profesi hukum itu suatu kegiatan pelayanan dalam bidang hukum melalui pendidikan tinggi berdasarkan moral dan etik ya, itu Profesor Sudikno Mertokusumo ya. Saya lanjutkan bahwa profesi hukum kemudian ini di dalamnya melekat di dalam profesi hukum itu adalah karakteristik ya. Jadi karakteristik profesi hukum itu pada pokok poinnya adalah menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan yang dimiliki, yang kewenangannya sekaligus tugas dan fungsinya diberikan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Baik, saya lanjutkan. Dari penjelasan tentang karakteristik profesi hukum itu kalau dijabarkan bahwa karakteristik dari profesi hukum itu kemudian melekat pada dirinya itu adalah karakteristik yang khusus ya. Maksudnya apa? Bahwa
Bidang tugas profesi hukum itu tidak bisa dijalankan oleh setiap orang. Ya. Karena untuk menjalankan profesi hukum ini harus ada pendidikan dan pelatihan tersendiri sebelum mencapai profesi hukum. Ya. Seperti advokat itu tadi, ada pendidikan dan pelatihannya. Yang kedua adalah karakternya itu, profesi hukum itu mempunyai keluasan ilmu pengetahuan hukum. Maksudnya bahwa profesi hukum ini mensyaratkan keluasan dan kedalaman ilmu pengetahuan hukum sejalan dengan luasnya cakupan masalah-masalah hukum. Jadi masalah hukum itu kan kompleks. Seperti hukum tertulis. Hukum tertulis itu kan hukum itu sendiri, bukan hukum tertulis. Hukum itu kan luas. Sering berubah-ubah gitu. Hukum yang progresif itu kan harus mampu menjawab problem manusia, ya. Tidak semata-mata hanya berdasarkan teks, tapi kan juga konteks. Hukum yang diterapkan dalam konteks itu kan juga luas. Karena sifat hukum yang tertulis itu kan tetap ya, kadang tidak mampu merespon perkembangan manusia. Maka dalam profesi hukum itu harus mempunyai keluasan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah kemampuan bahasa. Karena kemampuan bahasa ini penting dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang rumit dan kompleks. Itu bahasa itu juga sangat penting. Yang keempat adalah kemampuan berlogika, ya. Karena hukum itu bukan hanya norma-norma, ya. Bukan norma-norma yang tertulis saja, tapi hukum itu juga di dalamnya adalah logika-logika, pemikiran-pemikiran yang logis. Yang kelima adalah problem solving, penyelesaian masalah. Profesi hukum itu tiada lain kan untuk menyelesaikan problem masalah orang-orang yang bersengketa antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi orang yang mempunyai profesi hukum harus mampu mencarikan titik temu, problem solving, ya, penyelesaian masalah, itu problem solving. Yang keenam adalah berhubungan dengan manusia dan benda. Maksudnya profesi hukum itu menjalankan pekerjaan yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban manusia serta harta bendanya, ya. Yang ketujuh, bekerja atas dasar kewenangan dan lisensi, ya. Untuk diangkat jadi advokat kan memang harus mempunyai lisensi advokat. Misalnya hakim harus diangkat menjadi hakim berdasarkan kepres. Yang terakhir itu cermat dan teliti. Itu umum ya memang, tapi ini penting. Jadi seorang profesi hukum itu harus cermat dan teliti karena ini menyangkut kepentingan hukum masyarakat umum, keadilan masyarakat. Itu kan harus cermat dan teliti, karena kalau tidak cermat dan teliti kan akan fatal akibatnya. Itu demikian karakteristik yang melekat pada profesi hukum, ya. Yang terakhir ini sangat penting. Jadi karena teman-teman ini adalah calon-calon orang yang bisa menjalankan profesi hukum, ketika teman-teman menjalankan profesi hukum itu harus melekat dan harus ada di jidat kalian itu prinsip-prinsip yang harus dijalankan ketika kamu menjalankan prinsip hukum. Terlebih teman-teman itu adalah calon sarjana syariah yang mengerti tentang agama, baik dan buruk, perintah Allah, perintah agama,
Jadi karakteristik atau prinsip ini harus kalian lekatkan ketika menjalankan profesi. Misalkan ada yang menjadi hakim misalnya, kamu harus mempunyai integritas. Integritas itu apa? Integritas itu adalah pribadi yang utuh, ya. Integritas itu bisa dimaknai sebagai pribadi yang berkarakter, kan gitu, menjunjung tinggi hukum, tidak bisa diintervensi, itu juga integritas. Yang kedua itu harus kompeten. Kompeten itu kan keahlian tadi kan, seperti yang saya sampaikan. Kompetensi baik secara teoritis maupun secara praktis. Yang ketiga itu independen. Independen itu merdeka, bebas, merdeka, tidak bisa ditekan, tidak bisa dipaksa oleh pihak manapun, tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Itu independen, tidak di bawah rongrongan seseorang, itu independen. Yang keempat itu imparsial. Imparsial itu melaksanakan profesi ini tidak memihak sesuatu golongan tertentu, ya, dia tidak memihak dalam rangka fungsinya akhirnya itu adalah kepentingan tegaknya hukum dan keadilan. Yang kelima disiplin, menjaga rahasia dan kemanusiaan serta dipercaya, itu tadi, ya. Ini tiada lain, prinsip-prinsip ini tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan ujungnya adalah agar martabat manusia itu selalu terjaga. Nah, ini mungkin dalam episode ini saya akhiri. Nanti akan saya lanjutkan secara lebih spesifik macam-macam profesi hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih, jangan lupa komen, subscribe channel Advokat Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.